nanti PR-nya Pak Prabowo ini berat karena harus menjaga IKN. Di satu sisi dia janjikan makan gratis. Iya, kan? itu dia. Jadi banyak investor yang mau masuk tuh nanya dulu gitu, ini gimana kira-kira, karena mereka sudah melihat postur APBN ini akan susah kalau diperjanjikan antara IKN dimasukkan lalu juga makan gratis kan. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi sehat ya, dan bahagia dan pastinya cuan ya. Ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Iya, pastilah ya. Di konten ekonomi seksi hari ini kita akan bahas sesuatu yang seksi bareng dengan Bang Mike di sini, Michael Jeffriando, managing editornya CNN Indonesia. Dan ada Bu Afi. Hai Bu Afi. Hai, halo Bu Afi. Ibu Afi kayak setiap kali kita ketemu kayak makin muda gak sih? Gitu ya. Seru banget ya, terima kasih. Makin muda. Karena sebelum itu tadi kita dikasih pencerahan bahwa kita harus ingat akan olahraga ya, Bu ya. Penting sekali. Penting sekali, apalagi kita harus menghadapi warisan, olahraga itu penting supaya mental kita sehat. Warisan dari Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan selanjutnya. Ini soal masalah APBN sih. Mungkin Sobat Cuan nggak semuanya kayak paham banget gitu loh secara literasi apa sih APBN, terus ngefeknya ke hidup gue apa. Biasanya kan mereka suka kayak gitu. Nah mungkin kita kasih edukasinya juga nih Bu Afi buat mereka ya. Aku baca dulu sedikit ini datanya ya Bu ya. Ini ada beberapa data, di salah satunya adalah warisan di era Presiden Jokowi ke Prabowo lagi diobrolin, lagi diomongin, yaitu adalah defisit APBN 2,45 sampai 2,82% dari PDB atau 600 triliun rupiah. Ini jadi defisit APBN tertinggi di masa transisi. Di saat yang bersamaan juga ada utang negara ya Bu, 788,6 triliun rupiah jatuh tempo dan juga rekodnya tertinggi gitu ya. Itu duit siapa sih? Banyak banget. Bang Mike, lo mau gak? Kalau gue kayak mau 10% aja lumayan. Boleh. Gimana nih Bu? Jadi gini, APBN itu kan anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Apa sih gunanya? Yaitu gunanya pendapatan itu berasal dari masyarakat. Jadi masyarakat itu wajib yang sudah penghasilannya di atas 5 juta itu harus bayar pajak. Ya. Itu ada hitungannya dari 5%, 15 sampai 30%. Nah, kemudian untuk apa? Pendapatan dari pajak itu digunakan untuk belanja. Nah, belanja itu harusnya kembali ke masyarakat. Nah, apa sih yang harus masyarakat dapatkan? Pertama adalah public goods namanya. Jadi kalau kita jalan yang nggak bayar itu sebenarnya adalah public goods. Ya. Kemudian kemiskinan itu juga harus diurus oleh negara. Pendidikan harus diurus negara. Makanya kenapa ada anggaran 20% dari APBN itu harus untuk pendidikan. Harusnya dirasakan oleh masyarakat ya. Terus juga mengentaskan kemiskinan tuh dengan kesempatan kerja. Nah makanya pemerintah suka kasih insentif tuh. Buat entah itu perusahaan, entah itu masyarakat, insentif itu gunanya supaya masyarakat itu bisa bekerja. Ya. Nah yang kemiskinan kan dapat BLT tuh. Nah BLT itu adalah tugas pemerintah. Jadi itulah dari masyarakat kembali ke masyarakat ya. Nah sekarang dari waktu ke waktu masalahnya adalah ke masyarakatnya lebih sedikit daripada beban untuk birokrasi gitu. Itu yang menjadi persoalan penting di saat ini dan ke depan ya. Di mana sebenarnya pembangunan yang berkaitan dengan multiplier efek ekonomi itu harus terus dibangun gitu. Nah, kemudian kenapa harus defisit kan gitu ya? Karena pendapatan pajaknya lebih rendah daripada belanjanya. Maka itulah yang disebut dengan defisit. Nah, di dalam undang-undang APBN, defisit itu hanya boleh 3% gitu, tidak boleh lebih dari 3%. Jadi mereka itu range-nya berkisar antara berapa aja, pokoknya yang penting tidak lebih dari 3%. Nah, ketika COVID itu ada 3 tahun yang memang ada perpu namanya ya. Nah di perpu itu dibolehkan defisit itu di atas 3%. Untuk apa? Karena pada saat itu pemerintah harus menanggulangi orang yang tiba-tiba di PHK ya. Kemudian orang miskin juga bertambah. Kemudian karena orang di rumah terus, kemudian banyak juga perusahaan tutup kan gitu. Nah makanya defisitnya waktu itu lebih dari 3%. Nah selama 3 tahun itu memang harus diakui tidak hanya Indonesia, seluruh negara mengalami beban defisit yang semakin besar. Makanya sekarang seluruh dunia sedang terbebani oleh hutang yang besar selama 3 tahun itu. Gitu. Ini ditanggung masyarakat nggak sih Bu? Ya otomatis ya Bu. Jadi kalau nih Sobat Cuan bilang ngaruhnya apa? Ini ngaruhnya karena Anda harus menanggung begitu ya berarti ya Bu? Karena pengaruhnya adalah pastinya pajak yang diperoleh itu
Kalau nggak naik-naik ya pemerintah defisitnya makin tinggi, berarti beban utangnya makin besar ya kan. Ketika jatuh tempo yang bahaya itu adalah kalau negara tidak bisa bayar, itu disebut default. Nah kalau udah default biasanya ratingnya turun gitu ya, suku bunga naik, nah itu biasanya jadi problem. Kalau suku bunga naik otomatis ke inflasi gitu. Jadi efek ke masyarakatnya juga jadi negatif. Makanya harus dijaga terus ya. Jadi memang kalau berapa sih besaran yang wajar gitu ya. Memang optimalnya tuh 60% ya utang terhadap PDB. Nah kita ini memang sudah di atas 40% gitu loh. Biasanya kita pada pangkat 30% ya. Nah biasanya kalau jatuh tempo itu yang jadi masalah ya. Kita biasanya gali lubang tutup lubang sih. Jadi jatuh tempo dibayar, nanti kita keluarin lagi surat utang negara buat gitu, bayar lagi ya Bu ya. Utang negara buat penerimaan lagi kan gitu. Jadi selalu gali lubang tutup lubang. Kenapa? Karena kita belum bisa menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar ya. Jadi PR-nya adalah bagaimana sih meningkatkan pendapatan masyarakat. Kan problemnya kalau masyarakat kita belum meningkat pendapatannya gimana bayar pajak gitu. Betul. Ya. Nah kalau lihat struktur masyarakat tuh lebih mengerikan lagi. Struktur masyarakat kita kan sekarang sekitar 270 juta ya. Jadi ada 75 juta orang itu yang menengah bawah tapi nggak dapat BLT. Jadi dia itu orang yang bekerja tapi yang miskin enggak gitu ya, kaya banget juga enggak gitu ya. Jadi itu hidup pas-pasan, bahkan sekarang sudah makan tabungan ya. Itu 75 juta. Orang yang dianggap miskin yang dapat BLT itu sekitar 25 juta. Jadi 100 juta itu sudah pada posisi yang berat banget ya. Kemudian ada lagi kelas menengah atas, itu pun juga sekarang problemanya juga untuk membeli barang-barang sekunder dan tertier pun sudah sangat terbatas. Jadi untuk makan saja sudah pas-pasan gitu lah. Jadi hanya orang kaya, apalagi kalau krisis, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kenapa? Kalau krisis itu biasanya suku bunga kan naik ya. Iya. Jadi orang kaya tinggal naruh uang aja, nggak usah kerja, nggak usah investasi, duitnya nambah sendiri gitu loh. Tapi orang miskin, begitu orang kaya naruh uang di investasi keuangan, dia nggak kerja dong. Nah, tambah miskin kan gitu. Jadi kesenjangan selalu akan terjadi ketika krisis gitu. Nah gitu. Jadi sekarang PR pemerintah memang berat sekali karena dalam masa transisi ini ya kapasitas untuk keuangan untuk mencari dana-dana kemana lagi itu agak susah. Maka menurut saya sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah baru nanti adalah berani untuk mengalihkan atau fokus gitu. Jadi mencari fokus baru. Karena kalau sekarang ini kan fokus ini baru yang kayak apa tuh Bu? Jadi fokusnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Berarti bisa memberikan insentif kepada perusahaan untuk supaya masyarakat itu bisa bekerja atau membangun struktur industri yang berbasis kesempatan kerja gitu. Kalau sekarang kan yang banyak bergerak itu adalah bukan pada kesempatan kerja, dia padat modal. Kayak pertambangan misalnya ya. Kan tambang lagi tinggi sekali nih, kredit pun juga tinggi. Tambang itu tidak menyerap tenaga kerja, dia lebih banyak kepada padat modal. Nah, ini yang menjadi masalah. Akibatnya banyak masyarakat tidak bekerja. Bahkan Anda tahu kalau tambang itu banyak dari tenaga kerja dari China kan. Iya benar. Jadi tidak ada transfer knowledge. Kalau zaman dulu di dalam Orde Baru itu ada yang namanya transfer knowledge. Jadi dalam 5 tahun mereka boleh bekerja di sini, tapi setelah 5 tahun harus ada transfer knowledge kepada orang Indonesia. Nah sekarang nggak jalan nih. Nah ini juga PR untuk supaya menciptakan lapangan pekerjaan ya. Nah yang kedua, kalau kita lihat banyak industri tekstil yang bisa menyerap tenaga kerja, malah PHK kan. Banyak pabrikan tutup juga belakangan. Nah jadi artinya apa? Di sini pemerintah harus mulai memilih beberapa fokus industri ya. Industri karena itu menciptakan lapangan kerja, itu satu yang perlu ya. Yang kedua UKM. Ya orang bilang UKM tuh tulang punggung gitu. Tapi tahu nggak UKM itu orang yang sebenarnya pendapatannya tuh pas-pasan. Betul. Hidup tuh hanya untuk perut gitu. Nah artinya apa? Ini harus diurus. Gimana caranya dari APBN memberikan insentif kepada perusahaan besar untuk bisa berkolaborasi dalam bentuk supply chain misalnya. Nah itu salah satu cara. Nanti kalau dia naik kelas UKM, otomatis bayar pajaknya naik dong. Pemerintah bisa bayar utang gitu lah. Jadi memang mau tidak mau nih kayaknya pajak. Jadi mau tidak mau dua pilihannya, pajak dinaikkan dengan masyarakat diberikan kesempatan kerja yang lebih banyak, atau menurunkan biaya kan. Nah kalau menurunkan biaya kan nggak mungkin, ya kan. Ada satu partai yang minta defisitnya 0%, nggak mungkin. Kalau dia 0% berarti memang di satu sisi untuk mengurangi pengeluaran kan, tapi di satu sisi pertumbuhan kita bisa turun. Bisa Terus yang terkoreksi kedua, ya Bu ya. masyarakat kita juga akan bahaya juga. Dari sisi BLT-nya bisa dikurangin kan gitu ya. Nah jadi menurut saya sih mungkin kalau perlu defisitnya dinaikkan,
tapi benar-benar untuk menciptakan lapangan kerja. Nanti kalau udah bagus defisitnya diturunin lagi gitu. Itu sih yang paling penting sih, engine-nya itu ya, lapangan kerja, sehingga kalau pajak dinaikin masyarakatnya jadi bisa bayar pajak ke sana gitu ya. Kalau dari Bang Mike sendiri ngelihatnya ini termasuk gambaran bahwa 10 tahun ini Jokowi cukup jor-joran gak sih ternyata gitu loh, dari hasil terakhir masa kepemimpinannya. Yang mana nih yang jor-joran? Yang utangnya. Kalau itu loh memang, dari postur kayak itu loh. Iya benar. Kalau sebenarnya kalau dari APBN sendiri emang yang 2025 ini cukup hangat ya diperbincangkan. Apalagi kalau kita perhatiin nih Bu, di 3 rapat terakhir lah antara DPR dan pemerintah, ini emang kelihatan beda dari 5 tahun terakhir ini lah gitu. Karena peta politiknya jadi berbeda gitu. Jadi pembahasannya cukup sengit dan dikit-dikit interupsi sekarang. Jadi kalau di DPR tuh rapat-rapat dikit-dikit interupsi gitu. Jadi banyak sekali yang dikritisi, termasuk apa yang sudah terjadi dalam 5 tahun terakhir. Nah, di redaksi cukup intens mengikuti itu, termasuk soal postur APBN sendiri. Kita lihat ada perbedaan nih Bu, yang mungkin cukup signifikan. Kalau dulu transisi Pak SBY ke Pak Jokowi, itu defisitnya kan rendah banget ya Bu ya, di bawah 2% kalau nggak salah ya. Itu dengan tujuan kalau nggak salah dulu itu agar pemerintah baru Pak Jokowi punya banyak ruang fiskal. Jadi kalau mau mulai kebijakan-kebijakan populis di awal, kan biasanya populis lah ya Bu ya, di tahun pertama presiden itu banyak uangnya. Nah kalau yang sekarang kan agak beda nih Bu. Kita lihatnya defisitnya itu sempit banget gitu. Bahkan kalau di batas atas itu 2,8% gitu. Apakah mungkin karena ini udah satu gerbong gitu ya antara presiden dan presiden barunya, program sudah include, atau mungkin banyak proyek titipan nih. Jadi ada salah satu partai waktu di rapat mempertanyakan juga, ini defisitnya tinggi banget, ini proyek siapa gitu? Proyek titipan kah? Ataukah pemerintah lama punya apa namanya yang belum selesai sehingga harus ditanggung pemerintah baru gitu? Atau emang pemerintah baru punya proyek di sana? Mungkin Bu Afi juga bisa mengelaborasi ya Bu ya. Sebenarnya konsekuensi dari defisit yang terlalu tinggi di APBN ini gimana gitu? Ya otomatis konsekuensinya kalau utang bertambah, terus kita pendapatan pajaknya nggak bertambah, bahkan kita hanya tergantung pada harga komoditas, tuh bahaya. Karena begitu harga komoditas jatuh, defisitnya pasti akan naik. Nah padahal kan kita tahu dong siklus dari harga komoditas itu selalu naik dan turun ya. Pada saat COVID kita beruntung tuh, harga komoditas lagi naik, jadi kita bisa subsidi BBM. Coba kalau subsidi BBM waktu itu nggak ada, kita udah mungkin krisis karena tidak ada subsidi dari pangan kan gitu ya. Nah yang saya lihat adalah mungkin alokasi anggaran yang perlu diperbaiki, misalnya kayak IKN. Perlu nggak sih IKN dalam kondisi saat ini memindahkan orang gitu ya? Karena itu kan menjadi cost. Nanti Anda bisa bayangkan kalau itu jadi, cost setiap tahun itu akan ada. Tapi bagaimana dengan pasar? Orang itu kan kalau bicara tentang sesuatu project harus bisa market ya dong. Kalau marketnya nggak ada kan jadi cost gitu loh. Nah jadi mungkin ini juga akan menjadi kendala besar, nanti menjadi beban. Bahkan sekarang udah berapa ratus triliun kan untuk ke situ nggak jadi apa-apa gitu. Investor juga nggak datang-datang ya kan. Nah jadi nanti PR-nya Pak Prabowo ini berat karena harus menjaga IKN. Di satu sisi dia janjikan makan gratis kan. Itu dia. Jadi banyak investor yang mau masuk tuh nanya dulu gitu, ini gimana kira-kira, karena mereka sudah melihat postur APBN ini akan susah kalau diperjanjikan antara IKN dimasukkan lalu juga makan gratis kan. Jadi sekarang kalau kita lihat sekarang sudah ada statement-statement yang mengatakan nanti makan gratisnya bertahap kan gitu. Karena ganti nama dulu Bu, jadi makan bergizi namanya sekarang. Gratisnya agak hilang nih. Karena itu juga. Berarti nggak gratis? Entahlah. Gratis tapi diutamakan gizinya dulu. Nah ini juga kan cukup banyak kalau 400 triliun kan, jadi nggak memungkinkan gitu. Nah makanya di sini mungkin sudah saatnya pemerintah baru nanti ini udah mulai juga menyampaikan statement yang membuat investor itu lebih nyaman. Kalau sekarang investor jadi mikir, tunggu dulu deh, karena saya belum jelas kalau saya beli surat utang, bahayanya kan gitu. Dia nggak mau beli surat utang karena takutnya kalau digunakan surat utang ini untuk sesuatu yang tidak menghasilkan, nanti bayar pakai apa gitu loh. Nah itu yang menjadi concern para investor gitu. Jadi saya melihatnya memang prioritas itu menjadi penting. Ya selama ini memang kurang prioritas. Lebih banyak ya udahlah naikin setiap departemen naikin 10% gitu loh. Tapi tidak punya prioritas gitu. Jadi menurut saya sekarang harus kembali seperti Bappenas zaman dulu. Kalau Bappenas zaman dulu itu mereka itu jelas prioritasnya apa.
dan belanja itu ditangani oleh mereka yang lebih itu. Jadi nggak mereka rencana yang ngeluarin Departemen Keuangan kan gitu sekarang ya kan. Nah, jadi harus dikembalikan mungkin seperti dulu jauh lebih baik. Makanya kenapa pajak nanti mau dibikin kantor sendiri ya, saya termasuk setuju lah itu. Kenapa? Karena supaya dia concern terhadap pajak saja, tapi untuk pengeluaran biar kembali ke Bappenas gitu lah, supaya ada kerjasama lah yang baik antara perencanaan dengan realisasi gitu. Lalu juga mungkin di APBN atau APBD yang saya lihat harus ada yang namanya ukuran kinerja. Kalau sekarang kan WTP itu hanya antara anggaran sama realisasi sama dan bagus gitu ya. Harusnya enggak, harus ada output atau outcome mestinya. Misalnya kalau kepala daerah nih, kepala daerah itu paling tidak dia harus bisa menurunkan kemiskinan, kesempatan kerja, pendidikan. Nah, kalau ini diukur, jadi ukuran akhirnya ini. Jadi APBN-nya kayak apa, kalau ini nggak tercapai itu sebenarnya kinerjanya nggak tercapai gitu loh. Jadi bukan ke anggarannya, tapi ke outputnya gitu loh. Nah dengan kondisi yang seperti ini terus kan banyak banget opini-opini publik lah yang muncul gitu Bu. Ekonomi kita yang dianggap selama ini resilience, bisa aja mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan tuh kita benar-benar akan krisis gitu dengan poster yang ada. Ini kayak gimana Bu? Kalau saya melihat sih kita masih punya resilience ya. Nah makanya nanti milih Menteri Keuangannya harus benar. Siapa kira-kira ya yang bisa mengatasi hal ini? Tapi paling tidak harus berani lah gitu ya, mengatakan tidak atau iya gitu ya. Karena kalau bukan enggak, yes man ya Bu ya. Wah, betul sekali. Karena kalau enggak nanti anggarannya kemana-mana, terus akhirnya nggak fokus ya. Akibatnya juga nanti akhirnya utang yang banyak ini sulit untuk dibayar. Jadi fokusnya sebenarnya tadi kan kita mau naikin pajak atau efisiensi kan. Nah, jadi sekarang tinggal pilih yang mana nih. Kalau mau meningkatkan pajak berarti tadi kesempatan kerja, industrinya yang harus dikembangkan, UKM-nya harus naik kelas. Karena 99% sekarang pekerja ada di UKM ya. Nggak penting lah ngomongin dari informal ke formal, jangan, biarin aja informal, tapi informal yang gajinya gede kan gitu. Itu penting. Makanya saya katakan kenapa kita yang tapera kan kenapa ditolak. Nggak penting juga. Kenapa orang belum mampu bayar cicilan? Iya, karena orang masih mau bertahan hidup gitu ya Bu ya. Itu. Jadi menurut saya sih lebih concern aja satu pada peningkatan pendapatan. Yang kedua mungkin fokus anggaran harus mulai dipikirkan. Jadi nggak bisa lagi ego sektoral. Kalau selama ini kan setiap departemen nggak mau dong dipotong. Tahu sendiri dong kalau mereka dipotong anggaran pasti ribut. Nah, jadi nanti dengan sektoral itu pastinya ada departemen yang harus berani untuk dipotong. Nah itu baru APBN kita baru bisa bergerak. Kalau enggak kita nggak akan bisa bergerak. Ya begini-begini aja gitu. Ini kementerian mau ditambah Bu rencana ini. Nah itu dia. Apalagi mau jadi kementerian 40. tambah, itu akan ada lagi anggaran-anggaran baru kan. Berarti akan membebani. Padahal di satu sisi pendapatan masyarakat kita sedang turun saat ini. Bahkan sebagian orang sudah mantap makan tabungan ya kan. Nah berarti akan berat buat pemerintah sendiri ya. Untuk bisa meningkatkan itu gitu. Generasi muda nih di tengah kegalauan juga nih Bu dengan kondisi kayak gini. Artinya kan mereka mau nabung ya juga udah pas-pasan gajinya nggak naik tapi inflasinya lumayan gitu kan. Mau investasi juga urus cash flow-nya aja masih belum bener. Nah di kondisi situasi kayak gini kalau misalnya berkepanjangan gitu atau mungkin setidaknya ada situasi yang bisa dilakukan gitu sebagai personal decision yang mereka harus ngapain? Makanya sekarang kesian ya kalau kita lihat generasi muda sekarang kan dia jadi generasi sandwich. Jadi orang tuanya tuh terbebani orang tuanya, nenek kakeknya dan juga anaknya. Kenapa? Karena mereka penghasilannya tuh nggak bisa buat makan sebulan aja mungkin nggak cukup gitu loh. Itu harus diakui. Misalnya baru pekerja sekarang 5 juta gitu. Dan dulu juga 5 juta padahal inflasinya tadi yang dikatakan udah tinggi sekali. Nah, akibatnya orang nggak mau punya anak, orang nggak mau menikah itu kan bahaya ya. Jadi memang yang harus ditingkatkan tuh satu adalah produktivitas. Karena produktivitas itu akan bisa meningkatkan gaji ya. Kalau sekarang ini kan orang hanya naikin gaji tapi produktivitas nggak ditingkatkan. Nah, oleh karena itu perlu sekali perusahaan pemerintah untuk bekerja sama bagaimana sih ukuran produktivitas. Sehingga gaji itu bisa untuk menghasilkan tidak hanya makan tapi juga bisa membeli perumahan. Nah, ini kan belum sampai ke sana. Sekarang rumah itu kebanyakan tinggal di orang tua. Belum banyak yang tinggal rumah sendiri kan. Nah, ini jadi memang apa yang mesti, generasi baru, saya rasa begini, mereka harus mulai bisa memanage dirinya. Jadi jangan konsumtif, karena saya lihat nih kebetulan kan di bank ya, itu yang banyak mengajukan kredit itu orang-orang muda, padahal mereka belum punya penghasilan, ataupun kalau punya penghasilan, mereka masih terbatas tapi udah kredit di mana-mana gitu loh. Jadi mereka nggak punya prioritas. Nah itu jadi generasi-generasi baru juga menurut saya
harus menghitung berapa penghasilan mereka dan berapa pengeluarannya. Kalau dia mau naik penghasilan ya dia harus punya kompetensi untuk bisa naik gaji kan gitu. Itu juga sama kayak APBN pilihannya ya kan, mengurangi kos atau dia meningkatkan pendapatan dia gitu. Nah ini jadi saran saya hati-hati karena sekarang ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang pengen dia lakukan tapi keterbatasan dari sisi keuangan. Itu banyak sekali yang terjadi. Makanya kena pinjol, akhirnya orang bunuh diri gitu kan. Karena keinginannya lebih tinggi daripada pendapatan. Itu yang terjadi. Itu inline dengan data Bank Indonesia ya Bu Afia, yang baru keluar juga. Kalau 6 bulan ke depan itu banyak pekerja di Indonesia itu pesimis untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Sementara itu pemerintah baru yang harusnya menimbulkan harapan gitu ya. Jadi ini memang harus jadi catatan pemerintah gimana menyediakan lapangan kerja yang cukup dan sesuai dengan karakteristika juga. Karena banyak juga lapangan pekerjaan tapi beda gitu sama lulusannya gitu ya. Itu juga menjadi catatan. Terus masalah pinjol itu juga menarik sih Bu. Karena emang Gen Z, millennials itu orang yang paling banyak terjerat pinjol gitu. Iya karena ya terdesak kebutuhan ya Bu ya. Ini mau gimana lagi ya? Menarik tadi yang bicara tentang kesempatan kerja atau ketenaga kerjaan ya. Sekarang tuh antara pendidikan dengan ketenaga kerjaan tuh nggak connect. Jadi dengan adanya digitalisasi banyak pekerjaan kan yang hilang ya kan. Tapi untuk pekerjaan baru tuh belum ada peta seperti apa negara ini gitu loh. Sehingga akhirnya orang sekolah aja, tidak tahu apa kesempatan kerja. Akibatnya tidak terjadi link and match nih antara kebutuhan tenaga kerjanya dengan pendidikannya gitu. Akibatnya ya banyak perusahaan akhirnya ngambil dari luar gitu ya. Nah ini juga menurut saya perlu dibenahi. Ketenaga kerjaan atau Menteri Tenaga Kerja dengan pendidikan ini harus menyatu. Apa kebutuhannya ada di tenaga kerja, nah pendidikannya ada di Menteri Pendidikan gitu. Jadi harus ada link and match. Sekarang ini kan vokasi banyak, tapi vokasi pun juga tidak menyesuaikan dengan apa kebutuhannya kan. Iya, benar. Vokasi asal vokasi. Bahkan kartu prakerja orang pokoknya dididik aja. Tapi sebenarnya itu kan hanya untuk ganjelan aja. Tapi sebenarnya belum tentu setelah dia lulus prakerja dapat kerjaan juga kan gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu antara sektoral, kemudian kebutuhan ketenaga kerjaan dengan pendidikan itu harus ada sejalan. Kalau enggak saya rasa satu, mungkin tenaga kerja kita akan lebih banyak dipakai di luar. Iya benar sih. Karena kalau mereka di luar, satu gaji mereka besar, yang kedua mereka dibutuhkan. Kalau di sini nggak jelas kan gitu. Nah ini saya rasa yang PR terbesar ya, karena nanti orang-orang yang bagus justru di luar semua, yang di sini yang terbebani semua gitu kan. Bahkan yang udah dapat beasiswa malas pulang biasanya. Benar. Makanya dikatakan generasi 2045 yang katanya Indonesia emas bisa nggak kejadian. Jadi cemas ya Bu. Karena usia produktif nggak dapat kerja kan. Benar. Gitu sih. Ternyata efeknya banyak ya Sobat Cuan ya. Jadi dari pengaturan negara tentang anggarannya, kemudian bisa turun ke bawah dan bisa sangat kita relate banget gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi benar sih Bu, banyak yang kerja di luar negeri. Kayak beberapa adik-adik sepupu aku lulusan SMK pun mereka nggak kepikiran untuk kerja di sini. Mereka langsung apply kerjanya di Korea gitu. Dan kebetulan di Jepang dan di sana emang terbuka juga sih open untuk negara-negara tenaga kerja. Maju itu sekarang sedang kekurangan tenaga kerja muda. Jadi mereka rata-rata tuh 70-80% tuh usianya sudah di atas 65. Jadi mereka memberikan permanen residen kepada orang Indonesia karena mereka kebutuhannya banyak gitu. Dan itu benar-benar orang di sana pertumbuhan kelahiran tuh negatif. Jadi nggak banyak orang lahir baru gitu. Jadi itu yang dibutuhkan. Nah, jadi bahaya juga kalau kita akhirnya terserap di sana semua. Di sini siapa yang kerja gitu? Iya benar. Iya. Seperti Jepang itu juga dia memberikan tawaran untuk perawat ya khususnya karena untuk merawat generasi-generasi mereka yang lansia. Jepang, Amerika, Eropa itu sekarang butuh nurse yang banyak gitu. Dan Cina mengisi nurse di tempat mereka. Sebenarnya kita cocok, tapi kita nggak pernah mendidik orang kita. Jadi nggak pernah bisa artinya tenaga kerja yang yang skill gitu nggak apa-apa kan, itu ada devisa kan. Tapi kalau yang unskill kan kasihan gitu. Iya. Ya kita berharap semoga pemerintahan baru bisa menyelesaikan permasalahan ini. Semoga gitu ya di periodenya, kita harapkan gitu ya. Jangan semoga sih Bu, harus ya bisa ya selesaikan ya. Oke Sobat Cuan, terima kasih udah dengerin konten kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten-konten kita lainnya yang hadir di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Semangat terus ya untuk menjalani hari-harinya Sobat Cuan. Maria Katarina pamit, Bang Mike juga pamit, dan Bu Afi pamit. Terima kasih Sobat Cuan. Bye-bye.